Penjelasan berikut yaitu tentang cara menentukan hasil operasi hitung pangkat. Oke, Sobat Matlab semua, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menentukan hasil operasi hitung pangkat. Ya, kita perhatikan contoh pertama yaitu tentukan hasil dari negatif 3 pangkat 2 dikurangi 26 dibagi 4 pangkat 2. Kita lihat di sini ada operasi kurang dan bagi. Maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah bagi. Oke, kita kurungkan di sini. Ya, sekarang kita hasilkan dulu negatif 3 pangkat 2, yaitu negatif 3 kali negatif 3, yaitu positif 9. Dikurangi 2 pangkat 6. Siapa yang sudah tahu nih? 2 pangkat 6. Kalau yang belum tahu, kita hitung bersama-sama. 2 pangkat 6 artinya perkalian berulang dari 2 sebanyak 6 kali. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64. Oke. Nah, sekarang 4 pangkat 2. 4 kali 4 yaitu 16. Ya, jadi tinggal kita bagi 64 bagi 16 yaitu 4. Jadi 9 kurangi 4 hasilnya yaitu 5. Jadi jawaban nomor 1 adalah 5. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Tentukan hasil dari negatif 5 pangkat 4 ditambah negatif 5 pangkat 3 ditambah negatif 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 1 ditambah negatif 5 pangkat 0. Panjang ini soal kayak kereta api ya. Sekarang kita jawab. Ya, negatif 5 pangkat 4. Kita cari dulu masing-masing ya. Negatif 5 pangkat 4 berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Berarti negatif 5 kali negatif 5, 25. Negatif 5 kali negatif 5, 25. Hasilnya adalah 625. Nanti kita tulis di sini 625. Sekarang kita cari negatif 5 pangkat 3. Ya, berarti berulang sebanyak 3 kali. Oke, kalau kalian banyak latihan ini nanti hafal dengan sendirinya hasil-hasil perpangkatan ini. Negatif 5 kali negatif 5 itu positif 25 dikali negatif 5 yaitu negatif 125. Kita tambahkan di sini negatif 125. Nah, negatif 5 pangkat 2 berarti negatif 5 kali negatif 5 yaitu positif 25. Ditambah negatif 5 pangkat 1 ya negatif 5. Nah, hati-hati nih, jebakan Batman nih. Negatif 5 pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Pas ya. Harus hati-hati jebakan. 625 ditambah negatif 125. Karena tandanya berbeda, kita kurangkan. Berarti 625 dikurangi 125, maka hasilnya adalah 500. Ditambah 25 ditambah negatif 5 ditambah 1. Oke, 500 tambah 25, 525 ditambah negatif 5. Beda tandanya berarti kita kurangkan 520 ditambah 1 berarti 521. Jadi jawaban untuk nomor 2 yaitu 521. Oke, sekarang kita bernalar menentukan hasil bilangan berpangkat. Hasilnya genapkah atau ganjilkah? Ya, kita lihat yang pertama, ketika A-nya genap dan B-nya genap, maka A pangkat B pasti genap. Contohnya, 8 itu genap, dipangkatin dengan 2 ya, genap. Maka hasilnya 64 genap juga. Nah, kalau ada 100 pangkat 20, berarti 100-nya genap, 20-nya genap, maka pasti hasilnya genap juga. Untuk sifat yang kedua, ketika A-nya genap dan B-nya ganjil, maka A pangkat B pasti genap ya. Contohnya 6 pangkat 3, 6-nya genap, 3-nya ganjil. Hasilnya yaitu 6 kali 6 kali 6, 216. Kalau ada 50 pangkat 9 ya, maka berdasarkan sifat tersebut hasilnya pasti genap.
Yang ketiga, ketika A-nya ganjil dan B-nya genap, maka A pangkat B hasilnya ganjil. Contohnya 7 pangkat 2 yaitu 49, 7-nya ganjil, 2-nya genap, menghasilkan bilangan ganjil. Ketika ada 111 pangkat 20, maka hasilnya pasti ganjil. Sifat yang keempat, ketika A-nya ganjil dan B-nya ganjil, maka A pangkat B hasilnya ganjil. Kita ambil contoh 3 ganjil, 5 juga ganjil ya. Kita pangkatin 3 pangkat 5, hasilnya 243, yaitu bilangan ganjil. Kalau kita ambil bilangan yang besar 25 pangkat 15, maka hasilnya pasti ganjil. Nah, sekarang kita menentukan hasil bilangan berpangkatnya positif atau negatif. Yang pertama, jika A-nya negatif dan B-nya genap, maka A pangkat B pasti positif ya. Kita ambil contoh, negatif 4 dipangkatin 2, negatif 4 negatif dipangkatin genap, maka hasilnya 81, yaitu bilangan positif. Sekarang kalau angka besarnya nih, negatif 500 dipangkatin 12. Nah, hasilnya pasti positif berdasarkan sifat tadi. Untuk sifat yang kedua, ketika A-nya negatif dan B-nya ganjil, maka A pangkat B hasilnya negatif. Sekarang Ibu ambil angkanya negatif 4 pangkatin 3, hasilnya negatif 64 ya. Jadi kalau ada bilangan yang besar, yaitu negatif 15 dipangkatin 11, maka itu pasti negatif. Oke Sobat MATLAB semua, selesai juga ya materi yang Ibu terangkan tadi. Semoga bisa dipahami sama kalian semua. Pesan Ibu, jangan lupa selalu berlatih untuk melatih ketelitian kalian. Matematika tak sulit jika kita selalu berpikir positif. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.